Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Diko di series pembelajaran membuat aplikasi Android untuk pemula. Oke, pada video kali ini ya kita akan melanjutkan studi kasus kita yang kemarin, yaitu kita akan membuat login screen ya. Login screen beserta logic ya teman-teman. Jadi kalau kemarin tuh kita baru bikin login screennya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada form email, password, terus ada tombol masuk gitu kan. Nanti kita ini masih tampilannya aja, kita belum kasih logic di dalamnya teman-teman gitu. Nah, kita akan coba running dulu aja ya si aplikasinya, nanti akan seperti apa tampilannya. Nah, sudah nih ya, tampilan nanti akan seperti ini ya. Nah, ini kita kan pengennya mengharapkannya yang di running duluan adalah si login screen-nya ya, si activity login-nya, tapi ini malah sepertinya si main activity-nya ya teman-teman yang ke load gitu. Nah, oh bener si main activity-nya ya. Jadi nah gimana caranya biar yang kalau pertama kali adalah si login-nya dulu ya. Caranya adalah silakan buka aja Android Manifest, kita buka Android Manifest. Nah, di sini ada yang namanya intent filter ya. Intent filter dan actionnya main teman-teman, main launcher. Nah, si intent filter ini dia posisinya ada di main activity, makanya jelas ketika aplikasi pertama kali diinstal yang muncul pertama kali adalah si main activity. Nah, untuk merubahnya adalah tinggal di copy aja si bukan di copy ya, di cut teman-teman, di cut, kemudian kita pindahkan ke login activity. Nah, gini teman-teman. Jadi posisinya nanti si intent filter ini nih dia adanya di si login activity ini ya. Jadi di sini teman-teman posisinya kayak gitu. Kemudian kita akan running ulang ya. Ini biar nggak ganggu, kita close aja dulu. Tuh hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya udah seperti ini nih teman-teman nih. Bagus kan, lumayan lah ya, bagus ya gitu. Nah, tapi kayaknya ini ada yang kurang teman-teman. Karena apa? Karena kita kan pengennya full screen ya. Jadi pengennya biar full screen, jadi nggak ada judulnya kayak gini. Nah, cara biar bisa full screennya adalah kita bermain di tema teman-teman ya. Jadi di sini kita tambahin tema, kemudian si stylenya, terus si style, terus style theme-nya tuh kita ganti jadi mana ya? Ini ada ngasih tema yang ini teman-teman ya. Kita lihat dulu copy shop-nya ya. Oh, cuma ada light dan ini teman-teman ya. Cuma ada light dan ini. Nggak apa-apa. Kita cari aja teman-teman, tinggal ketikkan aja di theme ini no. Ya, theme. Oh, ya ini hilang, auto copy hilang teman-teman. Jadi kita Android theme, terus kita pilih yang light, no action bar. Ya, atau ketik aja no action bar. No action bar ya. Nah, pilih yang theme app compact no action bar, pilih ini teman-teman. Nah, save kayak gini ya di bagian login activity-nya ya. Untuk yang main activity-nya nggak apa-apa, ada toolbar juga kayak gitu. Oke, kita running ulang, hasilnya akan seperti apa. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman. Jadi kita nggak pengen ada action bar di atasnya atau toolbarnya gitulah. Oke, settingan di manifestnya udah selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan logic di dalam aplikasi kita ya, di login init ya khususnya terutama ya. Jadi ketika misalkan kita klik tombol masuk ini nih, kalau kita klik dia akan mengambil data dari form yang email dan form yang password kayak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman buka login activity.java teman-teman. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi ada di sini nama kelasnya ya, kemudian ini nama dari si kelas yang di extend, atau ini nanti ada berhubungan dengan inheritance teman-teman. Ini nanti ini abaikan dulu aja lah teman-teman semua ya. Ini udah basic standar dari activity seperti ini. Nah, kemudian di sini ada method onCreate teman-teman ya. Jadi sesuai dengan di video berapa ya tentang activity life cycle. Nah, dia tuh membahas tentang metode-metode yang ada di Android. Salah satunya adalah onCreate, yang mana onCreate ini adalah metode ketika aplikasi pertama kali di running ya teman-teman. Jadi ketika pertama kali di running, si Android akan menjalankan metode onCreate. Si activity itu akan menjalankan metode onCreate teman-teman. Nah,
berdasarkan standarnya. Jadi ketika masuk ke OnCreate, si Android ini, si activity ini dia akan menampilkan konten yang dari ya, konten layoutnya dari activity login ya teman-teman. Jadi ketika OnCreate dia akan menampilkan konten dari login teman-teman, kayak gitu ya, secara defaultnya kayak gitu. Nah oke, baik teman-teman semua, kita langsung masuk ke logiknya ya teman-teman. Nah untuk kita mengetahui ya, si form ini tuh formnya email, ini tuh formnya password, dan itu adalah button masuk, kita harus mengidentifikasi ya, kita kasih identifier di edit textnya dan di buttonnya ya, kasih ID ya, atau bisa dibilang kita kasih ID teman-teman, buat mengidentifikasi dia tuh apa, dia tuh email, password, atau tombol gitu teman-teman. Nah jadi di form yang email ini kita akan kasih ID teman-teman, ID ya, kita kasih, kalau edit text mungkin depannya et aja ya, et, kita kasih et email. Nah kayak gitu, et email. Terus yang password ini kita kasih ID et password. Nah gitu teman-teman ya. Oke ya, saya lupa ya, jadi untuk penulisan value di XML itu kalau bisa pakai underscore teman-teman, huruf kecil semua dan pakai underscore, jadi biar gampang lah buat menciri khaskannya gitu. Jadi untuk layout usahakan pakai kalau satu kata pakai huruf kecil aja, tapi kalau ada dua kata mungkin bisa pakai underscore untuk misalnya, dan jangan lupa huruf kecil semua teman-teman, kayak gitu. Terus untuk button masuknya ya, lanjut button masuknya kita kasih ID juga, kita kasih btn, misalnya btn masuk teman-teman, kayak gitu. Udah selesai ya, kita sudah mengidentifikasi si email, password, dan masuk teman-teman. Nah kalau misalkan di sini juga nih, jadi kalau misalkan nanti usernya ngeklik tombol ini ya, daftar sekarang, kita kasih juga deh biar enak juga ya teman-teman ya, kasih ID juga, button daftar gitu. Oke sudah ya, mungkin udah semua. Nah tinggal kita mengkoneksikan antara UI XML-nya dengan Java-nya teman-teman ya, dengan file Java-nya ya. Cara mengkoneksikannya adalah disebut dengan binding teman-teman ya, disebut dengan binding ya. Cara ngebindingnya adalah kita nge-find si view-nya by ID teman-teman ya. Maksudnya gimana, bingung kan ya, sudahlah, kita akan ikutin dulu aja teman-teman semua. Oke, pertama kita bikin variabel ya, variabel sesuai dengan ininya teman-teman ya. Ini kan edit text, kemudian ini ada button, ini ada text view, berarti kita bikin edit text ya, edit text kita bikin tadi ada et email dan ada et password, kasih titik koma gitu. Terus ada juga ada text view ya, ada button, ada button, kita kasih btn masuk ya, kayak gitu. Terus tadi untuk yang daftar itu kita pakai text view ya, text view kita kasih btn daftar. Nah gini teman-teman, nah ini kita sudah mengeset variabel sesuai dengan view-nya teman-teman ya. Jadi et email ini kan karena tadi bentuk view-nya adalah edit text, terus button masuk ini view-nya adalah button, kemudian button daftar ini view-nya adalah text view teman-teman gitu. Nah sekarang kita binding ya, et email, cara ngebindingnya adalah et email sama dengan find view by ID ya, kita panggil r.layout r.id.etemail. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nanti si etemail ini dia koneksinya dengan layout yang etemail ini teman-teman. Nah gini, jadi sini anggap aja ini tuh nantinya akan ada disimpan di etemail yang ini ya, gitu teman-teman ya. Sisanya sama, kita tinggal ganti aja, misalnya et password berarti find view by id r.id.et password. Terus button masuk sama dengan find view by id r.id.button masuk. Tuh, terus
apalagi button daftar sama dengan find view by id r.id.button daftar. Nah, sudah semua teman-teman ya. Jadi ini udah terkoneksi semua. Jadi password dengan password, button masuk dengan button masuk, button daftar dengan button daftar. Kayak gitu. Udah, ini disebut dengan binding ya. Binding view antara Java dengan XML gitu. Oke, sip, mantap. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita akan membuat action, teman-teman. Ya, jadi ketika tombol ini diklik ya. Ketika tombolnya diklik, dia nanti otomatis akan mengambil data dari si form ini, teman-teman, di form 2 ini. Ya, caranya adalah cara membuat action. Ya, kita bikin action di sini. Ya, action itu posisinya adalah di tombol ketika kita klik tombol masuk ya. Jadi button masuk, kita kasih actionnya dengan cara kalau untuk action klik itu kita pakai set on click listener. Nah yang ini teman-teman ya, kita kasih lagi new on click listener, kita klik lagi. Nah, gampang banget gitu teman-teman ya. Kita ulang ya biar enak. Jadi di Android itu sangat enak saja teman-teman. Ada yang namanya autocomplete. Jadi kita nggak perlu ketik manual semuanya. Kita tinggal ketik aja kata-kata kuncinya teman-teman. Kita akan langsung dapat autocomplete-nya. Jadi ulang ya. Kita dot, kita set on click. Nah, langsung muncul nih set on click listener. Ya. Klik, kemudian kita tambahin lagi new on click. Ya, ada langsung muncul hint yang paling pertama, klik lagi teman-teman. Nah, sip. Kayak gitu. Nah, kita akan mengasih action ya. Action ini secara nggak langsung kita sudah ngasih action ketika si tombol itu diklik. Nah, actionnya mau apa? Kita akan ketikkan di sini teman-teman ya. Untuk untuk permulaan kita akan bikin toast dulu teman-teman ya, buat ngecek si tombolnya tuh sudah ini atau belum teman-teman. Caranya toast itu kita kasih kayak judul biasa ya, kayak judul biasa. Toast, make toast, terus kita pakai this. Terus di sini tuh judulnya teman-teman. Judulnya misalnya tombol masuk diklik ya gini. Terus durationnya kita pakai misalnya toast.short aja. Nah, sip. Ya, nanti bakal kayak muncul pop-up gitu teman-teman. Ya. Kita coba running dulu ya. Kita akan cek apakah berfungsi atau enggak sih si tombolnya itu. Aduh, apa nih? Toast, make toast, kenapa nih error not suitable method. Nah, oke teman-teman semua, di sini ada sedikit kesalahan ya. Jadi di sini tuh di toastnya karena di konteksnya teman-teman. Jadi di konteksnya tuh kita bingung. Konteksnya itu konteks si view-nya atau konteks si activity-nya. Jadi kita tambahin si activity-nya teman-teman. Jadi kita tambahin login activity.this. Gitu. Tombol masuk diklik tuh kan, dan di sini oh ya kurang show teman-teman. Nah, sudah. Dan running lagi si aplikasinya teman-teman ya. Nah, berhasil nih. Oke, mantap, berhasil. Nah, sekarang kita akan coba klik ya tombol masuk ini apakah berfungsi atau enggak. Klik. Nah, kan muncul notifnya nih tombol masuk diklik. Nah, masuk ya teman-teman ya. Nah, kita sudah tandanya si fungsi on click ini sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan action. Ya, ketika si action ini diklik, dia akan mengambil data dari email dan password. Nah, cara mengambil datanya adalah seperti ini, teman-teman semua. Oke, kita akan bikin variabel ya, bikin variabel di dalam aja, string email dan koma password. Oke, gini. Nah, email ya. Jadi si data yang kita akan ambil di edit text email dan edit text password kita akan simpen di dua variabel ini teman-teman ya. Jadi di email sama dengan email, cara ngambil datanya adalah email dot get text teman-teman. Nah, tinggal jadi email di get text, diambil teksnya terus kita convert jadi string kayak gitu. Nah, gitu. Terus passwordnya sama dengan password dot get text dot to string. Nah, itu teman-teman. Jadi ya, sudah jadi sebenarnya ya. Sebenarnya secara nggak langsung datanya sudah tersimpan di email dan di password teman-teman. Nah, untuk memastikannya kita pakai toast lagi yang tadi ya. Kita pakai toast make
teks lagi, terus login activity.this. Nah, di sini kita kasih tandanya nih. Jadi buat nandain emailnya udah masuk atau belum sebenarnya sih. Ya, plus kita kasih email. Plus lagi kita kasih strip ya buat pemisahnya, password plus password. Kayak gitu teman-teman. Ya, silahkan diikutin aja .show tutup. Sip ya, teman-teman. Terus kita akan coba. Aduh, sorry, salah, kurang. Maaf. Kurang ini ya teman-teman. Linknya. Kita akan kasih long ya biar lebih jelas kelihatannya teman-teman. Oke. Kita play. Hasilnya adalah ya. Di sini kita akan masukkan misalnya niko@gmail.com. Passwordnya misalnya 1234567 misalnya gitu. Kita klik masuk, set. Nah, muncul kan tuh niko@gmail.com, passwordnya adalah 1234578. Sekali lagi. Nah, gini teman-teman. Sip ya, sudah masuk ternyata datanya teman-teman. Ya, se-easy gitu kan. Jadi se-easy banget kan untuk membuat ini teman-teman. Untuk membuat UI dari Logicnya ya. Jadi tahapannya adalah teman-teman silahkan bikin ID ya, untuk recapnya ya, untuk video kali ini. Jadi teman-teman bikin ID di view-nya gitu kan. Setelah itu teman-teman di binding ya. Di binding itu untuk menghubungkan antara si Java-nya dengan si XML-nya ya, dengan di binding, yaitu misalnya edit text, teman-teman define view by ID yang ada di XML-nya ya. Kalau button ID button yang ada di XML-nya kayak gitu. Setelah itu teman-teman kasih action ya. Kasih action ketika si tombol itu diklik dengan cara set on click listener, dia nantinya akan mengambil data kemudian ditampilkan. Nah, dan ini teman-teman sudah secara fungsi sudah jalan ya. Jadi ketika diklik masuk dia muncul ngambil datanya teman-teman. Nah, setelah ini ya, setelah kita ambil data ini, dikemanain nih ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di tutorial yang selanjutnya teman-teman, yaitu kita akan mengirimkan si emailnya ini itu ke main activity teman-teman. Nah, caranya gimana? Buat yang penasaran, langsung aja di subscribe teman-teman. Jadi biar dapat ketika ada notif baru ya, kita ketika ada notif baru teman-teman bisa langsung nonton video selanjutnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk next video kita akan bahas tentang mengirim data dari activity ke activity lain kayak gitu teman-teman semua ya. Atau spoiler dulu dikit, kita akan belajar tentang intent teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.